Makanya lahir ayam geprek Beni Sujono yang Ya. sama-sama Bensu, Sama-sama Bensu. betul, sama-sama Bensu. Ya. Ada Ruben Onsu, Ya. Bensu juga, Ruben Onsu, Bensu, ada Beni Sujono, Bensu juga. Oh. Tapi yang lebih dulu mendaftar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Poinku. Hari ini kita ada di podcast Poinku, pojok obrolan dan informasi hukum. Jadi podcast Poinku ini akan menyajikan informasi hukum yang update. Dan saya Ramli akan menjadi host kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan mengangkat tema perlindungan kekayaan intelektual. Dan telah hadir Bapak Juani selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Apa kabar Pak hari ini Pak? ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Iya. Pak. Jadi hari ini kita akan tentang perlindungan kekayaan intelektual. Dan Sobat Poinku mungkin ada yang bertanya atau mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan kekayaan intelektual ini? Sahabat Poinku yang bisa menyaksikan acara kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam apa itu pengertian daripada kekayaan intelektual, mungkin saya kembali dulu menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat itu selain dengan tugas fungsi yang ada di pemasyarakatan dan di keimigrasian, ada salah satu divisi yang namanya divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Di divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu ada salah satu subbidang, yaitu subbidang kekayaan intelektual. Di sinilah kita akan bercerita banyak terkait dengan apa-apa saja yang masuk dalam kekayaan intelektual, tentunya dengan perlindungannya. Jadi kekayaan intelektual itu adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang bisa menghasilkan suatu produk atau proses yang bisa dimanfaatkan dan bisa menimbulkan ekonomi di sana. Ada ekonomi yang ditimbulkan, suatu ekonomi yang ditimbulkan di sana. Jadi dia lahir dari hasil olah pikir manusia yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri dan bisa menghasilkan ekonomi. Oh, jadi hak intelektual seperti apa? Ditimbulkan oleh olah pikir terus Ya, bisa betul. diwujudkan gitu. Iya, diwujudkan dalam satu bentuk produk atau mungkin dalam satu proses. Oh iya. Iya, itu namanya kekayaan intelektual. Jika Bapak sudah sampaikan pengertian kekayaan intelektual, mungkin Sobat Poinku ada yang penasaran, apa sih jenis-jenis dari kekayaan intelektual itu? Iya, betul sekali. Jadi kekayaan intelektual itu ada berapa bentuk atau berapa jenis. Mungkin bisa saya sampaikan secara umum saja. Jadi ada yang namanya paten. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan jelaskan secara khusus. Ya. Kemudian yang kedua itu ada merek, ada hak cipta, ada desain industri, ada rahasia dagang, kemudian indikasi geografis dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dan ada lagi satu, tapi ini ada di Kementerian Pertanian, varietas tanaman. Itu di Kementerian Pertanian. Tapi dia termasuk dalam kekayaan intelektual. Ya. Mungkin nanti di kesempatan lainnya akan kita bahas satu persatu terkait dengan jenis-jenis kekayaan intelektual ini. Iya, ternyata jenis kekayaan intelektual banyak ya. Banyak sekali. Iya. Jadi tadi itu memang seberapa penting sih di era ini untuk perlindungan kekayaan intelektual ini? Seberapa penting sih perlindungan kekayaan intelektual ini, Pak? Oh iya. Jadi kekayaan intelektual itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena sangat dibutuhkan sekali perlindungan hukum suatu namanya juga kekayaan. Kekayaan kita kan kita harus lindungi, namanya kan ada di situ yang kita harus lindungi. Bagaimana cara melindunginya? Tentunya kita mencatatkan atau mendaftarkan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi poinnya mencatatkan atau didaftarkan. Jadi ada yang namanya kita catatkan, ada yang kita daftarkan. Yang kita catatkan itu ada berapa seperti
cipta itu dicatatkan, kemudian ada ke intelektual komunal, ada yang didaftarkan itu ada seperti merek, paten itu didaftarkan. Kemudian sampaikan tadi seberapa penting tentunya kembali kita kepada perlindungan hukumnya. Jadi ketika kita sudah mencatatkan, sudah mendaftarkan kita punya kekayaan intelektual, tentunya orang lain tidak akan bisa menggunakan lagi ciptaan kita atau merek kita. Mereka tidak bisa lagi karena prinsip dari pendaftaran kekayaan intelektual ini adalah first to file. Jadi dia siapa yang lebih dulu mendaftarkan, maka itulah yang akan dilindungi. Bukan siapa yang pertama kali mengeluarkan ide itu. Jadi meskipun ide itu sudah lahir tapi kita belum daftarkan, itu belum bisa kita lindungi. Jadi itulah tadi pentingnya bahwa kita harus daftarkan supaya ada perlindungan hukum di situ. Kemudian ada tentunya beberapa yang kita bisa tarik situ seperti yang sampaikan awal tadi, bahwa ada nilai ekonomi yang akan kita dapatkan dengan terdaftarnya kita punya kekayaan intelektual. Betul, karena ini kekayaan intelektual Pak, ada nilai ekonomis yang tinggi dalam, ada nilai takutnya ekonomi, nanti ada yang pro dan kontra ada menggugat ini. Apalagi tadi ada pengertian apa first to file ya untuk merek first to file. Semuanya first to file. Jadi siapa yang lebih dulu mendaftarkan, maka itu yang dilindungi. Dia itu yang dilindungi. Ingat sobat poinku. Itu ada prinsip first to file di Indonesia, di mana siapa yang lebih dulu mendaftarkan maka dialah pemiliknya. Jadi sobat poinku jangan lupa ya, kalau ada kekayaan intelektual segera daftarkan. Jadi mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa ketika suatu ide itu lahir, jangan disimpan, dilahirkan idenya kemudian didaftarkan. Karena kita khawatir jangan sampai ada orang lain yang betul. yang ciptakan atau mungkin melahirkan ide yang sama, mereka yang lebih dulu mendaftarkan. Seperti contoh ada kemarin mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat poinku ini sudah sangat sudah sering dengar berita daripada Ruben Onsu. Betul. Ruben Onsu. Itu viral itu sangat viral sekali. Sangat viral sekali di tahun kemarin setelah ayam geprek Bensu viral. Kemudian ada yang mungkin kerja sama dulu dengan Ruben, dia lebih dulu memikirkan, ini kita harus daftarkan. Makanya lahir ayam geprek Beni Sujono yang sama-sama Bensu, betul, sama-sama Bensu. Ada Ruben Onsu, Bensu juga, Ruben Onsu, Bensu, ada Beni Sujono, Bensu juga. Tapi yang lebih dulu mendaftar adalah Bapak Beni Sujono Bangka, sehingga dia ketika ada permasalahan di kemudian hari, maka yang menjadi bukti di persidangan atau di pengadilan adalah sertifikat siapa yang memegang sertifikatnya lebih dahulu. Karena Pak Beni Sujono yang lebih dulu mendaftar, maka yang menang adalah Pak Beni Sujono itu. Itu sobat poinku contohnya, contoh kasus perlindungan kekayaan intelektual. Kalau ini kan kita sudah bahas apa tadi tentang pengertian jenis-jenis kekayaan intelektual. Kalau di Sulawesi Barat sendiri ini ya kita bicara, kalau contoh-contoh kekayaan intelektual yang telah dilindungi itu yang telah dilindungi. Apa-apa Jadi sahabat poinku kalau di Sulawesi Barat itu terkait dengan kekayaan intelektual sampai dengan saat ini baru ada beberapa rezim KI yang sudah dicatatkan atau didaftarkan oleh masyarakat Sulawesi Barat. Di antaranya ada Cipta, itu lebih banyak di perguruan tinggi. Cipta, perguruan tinggi, Cipta. Mereka telah mendaftarkan buku-bukunya, jurnal, dan ada beberapa yang skripsi dari mahasiswa yang sudah daftarkan. Kemudian untuk masyarakat umum di Sulawesi Barat, selain daripada Cipta sudah mendaftarkan mereknya, merek dagang mereka dan merek usaha mereka. Sudah ada berapa? Mungkin kalau bisa saya contohkan, ada Ahar Santosa, ada AKZ, ada Kapten Jus, dan mereka ini sudah sebagian besar daripada pelaku-pelaku usaha kita sudah mendaftarkan mereknya ini. Alhamdulillah kemarin saya sempat mampir di Indomaret. Saya sangat bangga sekali. Wah, ternyata ini merek-merek lokal sudah masuk di Indomaret. Itulah sebagian daripada kegunaan manfaat yang kita bisa dapatkan ketika suatu produk kita itu sudah mempunyai merek. Artinya sudah ada jaminan mutu di situ. Betul. Sudah ada jaminan mutu. Dan tentunya pengusaha-pengusaha retail modern tidak ragu-ragu lagi akan menerima produk kita masuk ke dalam tempat usahanya mereka. Karena yang pertama kemasannya sudah bagus dan sudah ada mereknya. Sudah namanya. Artinya ketika kita akan memesan kembali suatu produk yang sama, tentunya kita tidak akan kebingungan karena sudah ada namanya, sudah ada mereknya di situ. Jadi kita selain daripada
kepastian hukumnya, jaminan perlindungan hukumnya, ada juga di situ jaminan perlindungan jaminan mutunya. Sudah ada betul. Merek yang tertera di situ. Jadi ketika kita misalnya sentuhkan saat ini saya makan kerupuk misalnya, betul ya. Dan kerupuk itu saya rasa enak sekali, ya betul enak sekali. Dan saya akan kembali memesan atau mungkin saya mau bagaimana teman-teman saya mau bawakan oleh-oleh atau karena ada namanya tentunya saya akan kembali mencari nama atau produk yang seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin itu. Jadi kalau kita sudah bahas Sobat Poinku, jadi itu jangan lupa untuk teman-teman khususnya kayak mahasiswa, musisi, daftarkan apa itu? Cipta ya? Ciptanya untuk pada pengusaha khususnya ini UMK yang ada Sulawesi Barat, jangan lupa daftarkan mereknya, merek dagangnya atau merek jasanya. Jadi kalau umpamanya ini kita masuk, orang punya merek, terus saya memakainya, terus sanksi apa yang biasa atau pelindungan yang saya dapatkan biasanya kalau umpamanya orang sudah lindungi kekayaan intelektualnya, terus ada yang memakainya tanpa seizinnya, itu sanksinya berupa apa biasanya? Jadi untuk sanksi kepada suatu kekayaan intelektual yang mungkin dalam tanda kutip dilanggar, mungkin karena ketidaktahuan, betul. Atau mungkin karena seperti yang kayak contoh tadi itu, tentunya sanksinya dikembalikan kepada masing-masing undang-undangnya. Undang-undang yang seperti Cipta, tentunya kita akan kembali kepada undang-undang Cipta terkait dengan sanksinya. Kemudian merek tentunya kembali kepada undang-undang merek dan indikasi geografis. Begitupun dengan resim-resim yang lainnya. Kalau saya contohkan terkait dengan sanksi, kalau seperti di undang-undang hak cipta, tentunya di pasal 7 ayat 3 itu dan di pasal 52 terkait dengan cipta, tentunya dengan penggunaan komersial dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 300 juta. Jadi sangat besar sekali. Jadi untuk sahabat Poinku yang sekiranya mungkin ada salah satu hak kekayaan intelektualnya yang merasa dilanggar atau mungkin mengadunya di mana kalau pokoknya ada yang itu dia mengadu kemana, jadi bisa langsung ke aparat penegak hukum, kepolisian tentunya, dan juga bisa melalui kami di kantor wilayah. Kebetulan di kantor wilayah kita ini sudah ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil, jadi PPNS. Di kantor wilayah ini ada PPNS. Sekarang ini sudah ada 4 orang PPNS yang kita miliki di kantor wilayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat Poinku tadi sudah jelaskan sanksinya, ternyata ada sanksinya. Kedua, ketika kita sudah ada kekayaan intelektual sudah dilindungi dan ada yang melanggar, tadi sudah jelaskan oleh pemateri bahwa kita bisa mengadunya ke kantor polisi atau datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM karena sudah ada PPNS kekayaan intelektual. Jadi mungkin sebelum kita lanjut barangkali saya perlu jelaskan juga bahwa Undang-undang kekayaan intelektual ini dia sifatnya delik aduan. Delik aduan. Jadi sepanjang tidak ada yang mengadukan, meskipun sebenarnya hak kekayaan intelektual yang telah dilanggar atau mungkin sudah dipakai oleh orang lain, tapi karena tidak diadukan, maka kami dari penyidik penegak sipil juga tidak bisa berbuat apa. Oleh karena itu saya sarankan kepada sahabat Poinku atau teman-temanku yang mengikuti acara ini, sekiranya merasakan hak kekayaan intelektual yang dilanggar, maka segera disampaikan atau diadukan ke pihak kepolisian atau bisa langsung kepada kami di kantor wilayah. Sekira itu. Jadi intinya tadi itu adalah delik aduan. Ingat Sobat Poinku. Karena bunyinya delik aduan, jadi ini tidak bisa diproses kalau tidak ada pengadu. Mungkin Sobat Poinku sudah tahu semua jenis-jenis kekayaan intelektual. Sekarang umpamanya ini ada yang menyaksikan mau mendaftarkan mereknya atau apanya, ciptanya, itu langkah-langkah untuk pendaftarannya gimana, Pak? Jadi sebenarnya untuk kekayaan intelektual ini sudah pelayanannya sudah bersifat online, sudah bisa online. Betul. Bisa mendaftar sendiri secara mandiri, bisa juga datang ke kantor wilayah, bisa dibantu di kantor wilayah. Jadi bisa masuk di DJIP, go.id, bisa di sana. Sudah kita bisa ada apa yang kita akan daftarkan, apakah itu cipta, merek, kita tinggal klik, ada pilihan-pilihan. Apa tadi Pak?
djip.go.id. Oh, djp.id. Ingat ya Iya. Sobat Poinku, masuk saja di DJIDPP karena ini sudah sistem online. Online, iya. Jadi bebas ya milih jadi Bisa- jenis-jenis kekayaan intelektual itu. Bisa jenis kekayaan intelektual apa yang kita mau daftarkan. Nanti di sana ada pilihan-pilihannya. Kemudian kalau mungkin merasa Berat, ragu-ragu atau ragu-ragu mungkin ya. belum ada beberapa yang bisa belum dimengerti, Ya, mungkin betul. belum dipahami di sana, bisa langsung ke kami ke kantor wilayah. Di kantor wilayah ada juga kami ada operator KAI yang bisa membantu kita terkait dengan pendaftaran baik itu cipta, merek maupun paten atau mungkin Ya. jenis-jenis KAI yang lainnya. Jadi silahkan ke kantor Nah, wilayah. Sobat Poinku tadi sudah ada layanan kalau umpamanya teman-teman Sobat Poinku masih ragu dalam pendaftaran secara online itu silakan datang ke kantor wilayah, khususnya di kantor wilayah Kantor Kudaran Sulawesi Barat. Mungkin karena ini sudah cukup, mungkin ada pesan buat Sobat Poinku untuk mengenai kekayaan intelektual ini, Pak. Ya baik, terima kasih Bun Ramli ya Pak. Ya. Saya panggil Bung ya. Oh, saya tadi. Terima kasih. Tentunya pada hari ini kita telah berbagi dengan sahabat-sahabat Poinku. Untuk pesan saya, segera daftarkan kekayaan intelektual Anda. Ada lagu-lagunya, jangan cuma dinyanyikan di Ya, kamar mandi. betul. Segera. Kemudian ada merek-mereknya mungkin yang kita tidak sangka nanti akan menjadi viral juga nanti mereknya. Oleh karena itu segera daftarkan hak kekayaan intelektual Anda. Demikianlah Sobat Poinku, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Poinku. Salam.